Kisah Raja Canute Agung, penguasa laut dan mahkota 3 negeri. Prolog. Bayi dari Laut Utara. Di antara kabut yang menutupi pantai Denmark, di mana bau asin laut berpadu dengan bau logam dari bengkel pandai besi, lahirlah seorang bayi yang kelak akan menantang takdir. Namanya Canute, putra Raja Sveinfartberg, penguasa tangguh Denmark yang dijuluki Raja yang berjanggut garpu, dan Witos Awa, seorang putri dari tanah Polandia yang dikenal karena kecantikannya dan kebijaksanaannya. Ketika bayi itu lahir, laut bergemuruh seolah menyambutnya. Para pendeta pagan berkata bahwa anak itu dilahirkan di bawah bintang keberanian. Sedangkan para biarawan Kristen berbisik bahwa Tuhan punya rencana besar baginya. Canute tumbuh di istana kayu yang menghadap ke lautan. Mendengar dongeng para skald tentang Thor dan Odin. Tentang raja-raja yang menyeberangi laut untuk mencari kehormatan dan kemuliaan. Namun di tengah kisah-kisah itu, Svein ayahnya menanamkan dalam dirinya hal yang lebih nyata, bahwa kekuasaan bukan hanya datang dari pedang, tetapi juga dari kemampuan untuk mendengar, mengatur, dan menahan diri. Bab 1. Putra Dua Dunia. Masa kecil Canute diwarnai benturan dua dunia Viking yang keras dan dunia Kristen yang baru menyebar di Skandinavia. Ia belajar seni perang dari para jarl Denmark, berlatih dengan pedang dan tombak, hingga tangannya terbiasa dengan berat baja. Namun di sisi lain, ia juga belajar membaca doa dalam bahasa Latin dari para biarawan yang diundang ayahnya. Sang ibu, Witos Awa, sering membisikkan nasihat kepadanya. "Anakku, kelak engkau akan memerintah bangsa-bangsa yang berbeda. Janganlah engkau hanya menjadi raja yang ditakuti, jadilah raja yang dimengerti." Kata-kata itu terukir dalam benaknya sepanjang hidup. Ketika ia beranjak remaja, Canute menyertai ayahnya dalam ekspedisi besar ke Inggris. Ia melihat langsung bagaimana ayahnya mengguncang tanah Anglo-Saxon dengan api dan baja, menaklukkan kota demi kota. Di antara kobaran perang, Canute melihat wajah penderitaan rakyat yang kalah. Dan dari sanalah muncul sisi lembutnya yang kelak membedakannya dari para penakluk lain. Bab 2. Kematian sang ayah dan takdir yang berat. Namun tak lama kemudian, badai sejarah berhembus. Raja Sveinfartberg meninggal mendadak di tanah asing. Inggris meninggalkan tahta yang belum kokoh dan putra yang masih muda. Canute, yang saat itu baru saja tumbuh menjadi pria dewasa, harus mengambil keputusan besar. Mundur ke Denmark atau bertempur mempertahankan apa yang telah diraih ayahnya. Ia memilih bertempur. Namun Inggris bukanlah negeri yang mudah ditaklukkan. Raja lama mereka, Thäleth, yang tidak siap kembali dari pengasingan di Normandia dan memimpin perlawanan sengit. Canute harus berjuang melawan pasukan yang 2 kali lipat lebih besar dari kekuatannya. Banyak sekutunya mengkhianatinya, banyak pula tentaranya yang gugur. Tapi di tengah kekalahan, Canute belajar arti keteguhan bahwa raja sejati tidak menyerah pada badai, tetapi menundukkan badai dengan kehendaknya. Akhirnya, Canute kembali ke Denmark, membangun kekuatan baru. Ia memanggil semua jarl, mengumpulkan kapal dari seluruh negeri, dan bersumpah di hadapan para dewa dan Tuhan, "Aku akan kembali, dan mahkota Inggris akan menjadi milikku bukan karena warisan, tapi karena keberanian." Bab 3. Penaklukan Inggris. Tahun-tahun berikutnya menjadi saksi kebangkitannya. Canute kembali ke Inggris dengan armada yang besar. Dari pantai timur hingga jantung Wessex, pertempuran bergemuruh. Ia menghadapi Edmund Ironside, putra Raja Thäleth, seorang pejuang gagah berani yang tak mau menyerah. Dua kekuatan besar itu bertemu di Asandun. Dalam pertempuran yang begitu dahsyat, hingga langit tampak keram oleh asap dan darah. Canute memimpin dari garis depan, tidak pernah bersembunyi di balik pasukan. Ketika kemenangan akhirnya diraih, Canute tidak menghina musuhnya. Ia memeluk Edmund Ironside dan menawarkan perdamaian. Mereka membagi kerajaan Inggris menjadi 2 wilayah, namun tak lama kemudian, Edmund wafat, meninggalkan seluruh Inggris di tangan Canute. Kini, Canute menjadi Raja Inggris, dan dari sana, sejarah baru dimulai. Bab 4. Raja yang menyatukan musuh. Canute tahu bahwa kekuasaan yang diperoleh lewat perang tak akan bertahan tanpa keadilan. Ia memutuskan untuk memerintah bukan sebagai penakluk Viking, tetapi sebagai Raja Inggris. Ia menikahi Ratu Emma dari Normandia, janda Raja Thäleth. Pernikahan itu bukan sekadar cinta, melainkan juga strategi politik untuk menyatukan Saxon, Norman, dan dari Emma.
Canute mendapatkan 2 anak harta Canute dan Gunhilda. Ia mempertahankan pejabat-pejabat lama Inggris, menunjukkan kepada rakyat bahwa dirinya bukan musuh, melainkan pelindung baru mereka. Ia menulis surat kepada Paus, mengirimkan emas ke Roma, dan membangun biara-biara yang indah sebagai tanda bakti kepada gereja. Ia juga menegakkan hukum-hukum baru, yang dikenal sebagai Danelaw Reform, di mana hukum Viking dan Anglo-Saxon disatukan. Hukum itu menegaskan, tidak ada perbedaan antara orang dan orang Inggris di bawah mahkota ini. Pemerintahannya membawa kedamaian yang lama dinantikan rakyat Inggris setelah puluhan tahun perang dan kekacauan. Bab 5 Penguasa dari Laut Utara. Setelah meneguhkan kekuasaannya di Inggris, Canute menatap ke utara. Ia kembali ke Denmark untuk memastikan tahtanya aman, lalu menundukkan Norwegia setelah mengalahkan Raja Olaf Haraldsson, yang kemudian menjadi Santo. Dengan itu, Canute memegang 3 mahkota, Inggris, Denmark, dan Norwegia. Ia disebut Raja Laut Utara King of the North Sea Empire, sebuah gelar yang bahkan Kaisar Romawi kala itu hormati. Canute memahami bahwa kekaisaran semacam itu hanya bisa bertahan jika laut dijaga. Ia mengirim kapal patroli untuk menjaga perdagangan dan menghapus bajak laut. Ia memperkuat pelabuhan, mendirikan gudang, dan mengatur pajak bagi pedagang dari seluruh Eropa. Di masa pemerintahannya, laut yang dulu menjadi medan perang berubah menjadi urat nadi perdagangan dan kemakmuran. Bab 6 Raja dan Ombak. Di masa kejayaannya, kisah paling terkenal pun lahir. Para pengikutnya sering memuji kebesarannya, mengatakan bahwa bahkan laut pun tunduk pada perintahnya. Canute, yang tahu bahaya kesombongan, memerintahkan agar mereka membawanya ke pantai. Ia duduk di atas tahta dan memerintahkan ombak untuk berhenti mendekat. Ombak terus datang, membasahi jubah dan sandalnya. Lalu ia berkata pelan, "Lihatlah, betapa sia-sianya kekuasaan manusia di hadapan kehendak Tuhan. Tiada raja yang lebih besar dari Dia yang mengatur laut dan langit." Sejak hari itu, rakyatnya melihatnya bukan hanya sebagai penakluk, tetapi sebagai raja bijaksana yang rendah hati di hadapan Tuhan. Bab 7 Senja Kekuasaan. Namun waktu tidak mengenal belas kasihan, bahkan kepada raja terbesar. Di tahun-tahun akhir hidupnya, Canute mulai sakit-sakitan. Ia berkelana antara Winchester dan London, mempersiapkan suksesi bagi putra-putranya Harold Hereford dan harta Canute. Ia berusaha keras menjaga perdamaian antara 2 anaknya, yang lahir dari istri berbeda. Namun para bangsawan memecah belah kesetiaan mereka. Canute tahu, setelah kematiannya, persatuan yang ia bangun mungkin akan retak. Tapi ia juga tahu bahwa warisan sejatinya bukanlah mahkota, melainkan cara ia memerintah dengan iman dan keadilan. Di musim gugur yang sunyi, ketika dedaunan jatuh di sepanjang sungai Thames dan kabut tebal menyelimuti Inggris, Raja Canute menghembuskan napas terakhirnya di Shaftesbury. Rakyat dari 3 negeri berkabung. Jenazahnya dibawa ke Winchester, di mana ia dimakamkan dengan upacara agung. Para imam, prajurit, dan rakyat berdiri bersama, menyanyikan doa bagi raja yang pernah menyatukan mereka di bawah satu panji. Epilog warisan yang tak terlupakan. Setelah Canute wafat, Kekaisaran Laut Utara perlahan hancur. Harold Hereford memerintah Inggris, sementara harta Canute berkuasa di Denmark. Ketika mereka wafat, mahkota Inggris jatuh ke tangan Edward Sang, pengaku Edward the Confessor, dan tak lama kemudian, bangsa Norman datang menaklukkan. Namun nama Canute tak pernah hilang dari hati rakyat. Ia dikenang sebagai raja yang menaklukkan tanpa kesaliman, memerintah tanpa kesombongan, dan tunduk hanya pada Tuhan. Bagi bangsa Viking, ia adalah lambang kejayaan. Bagi Inggris, ia adalah raja adil yang membawa damai setelah kekacauan panjang. Dan bagi dunia, ia adalah bukti bahwa kekuatan sejati seorang penguasa bukanlah dalam jumlah tanah yang ia kuasai, melainkan dalam hikmah dan kebajikan yang ia wariskan. Canute Agung, sang raja dari 3 negeri, penguasa Laut Utara, dan hamba Tuhan yang merendahkan diri di hadapan ombak. Namanya bergema di antara kabut fjord di pantai Inggris, dan di hati mereka yang mengingat bahwa kebesaran bukanlah tentang menantang alam, tetapi tentang mengetahui batas kekuasaan manusia. Bab 1 Masa kecil di Denmark. Canute lahir di tanah Denmark dari ayah, seorang penakluk besar, Raja Svein Forkbeard, dan ibunya yang berasal dari keluarga bangsawan Polandia. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan para prajurit, pelaut, dan pendeta.
Ia belajar seni berperang, membaca arah angin di laut, dan mengenal arti kekuasaan. Namun yang paling penting, Canute belajar dari ayahnya, bahwa untuk menjadi raja besar, seseorang harus menguasai bukan hanya tanah, tapi juga hati rakyatnya. Ia juga mempelajari nilai-nilai Kristen dari ibunya, membuatnya tumbuh sebagai pemuda yang berani, tapi tidak kejam, kuat tapi tidak sombong. Bab 2 Belajar berperang dan memimpin. Sebelum menjadi raja, Canute sudah ikut ayahnya dalam penaklukan ke Inggris. Ia melihat bagaimana ayahnya menaklukkan kota demi kota dan membuat bangsa Anglo-Saxon tunduk. Dari situ, ia belajar tentang strategi, diplomasi, dan kelemahan musuh. Ia berlatih mengatur pasukan, bernegosiasi dengan kepala suku, dan menjaga kedisiplinan. Ia bukan hanya prajurit, ia seorang pemimpin muda yang bisa didengar oleh orang-orang tua. Semua ini menjadi bekal penting saat ia harus berperang sendirian. Setelah ayahnya wafat, Bab 3 Merebut tahta Inggris. Ketika Raja Sweyn wafat, Canute yang masih muda harus menuntut haknya atas tahta Inggris. Namun Inggris saat itu dipimpin oleh Raja Tailred yang tidak siap, dan kemudian putranya, Edmund Ironside. Canute memimpin armada besar dari Denmark menuju Inggris. Ia menguasai pantai-pantai timur, memenangi beberapa pertempuran besar, termasuk di Asandun. Akhirnya, ia membuat perjanjian damai dengan Edmund untuk membagi kerajaan. Tetapi tak lama kemudian Edmund wafat, dan seluruh Inggris pun jatuh ke tangan Canute. Dari situ dimulailah masa pemerintahannya yang panjang dan makmur. Bab 4 Menjadi Raja Inggris. Setelah menjadi raja, Canute tidak bertindak seperti penakluk bengis. Ia memilih jalan damai. Ia mempertahankan banyak bangsawan Anglo-Saxon agar rakyat merasa aman. Lalu menikahi Ratu Emma dari Normandia, janda Raja Tailred, untuk menyatukan dua bangsa yang dulunya saling bermusuhan. Ia menegakkan hukum yang adil, menghormati gereja, dan memberikan perlindungan kepada rakyat kecil. Ia juga menyingkirkan pasukan bayaran yang kejam agar tidak meresahkan penduduk. Dengan kebijakan ini, Inggris berubah dari negeri perang menjadi negeri yang damai. Bab 5 Menguatkan Denmark dan Norwegia. Setelah menata Inggris, Canute kembali menegakkan kekuasaan atas Denmark, negeri asalnya. Ia memperkuat pemerintahan, menundukkan para bangsawan yang memberontak, dan menjadikan Denmark bagian penting dari kerajaannya. Beberapa tahun kemudian, ia menaklukkan Norwegia dan memaksa Raja Olaf Haraldsson melarikan diri. Dengan demikian, Canute memegang 3 mahkota sekaligus, Inggris, Denmark, dan Norwegia. Ia menjadi penguasa paling berkuasa di Eropa Utara, sebuah kekaisaran yang kelak dikenal sebagai Nordsjælland Empire. Bab 6 Membangun Kerajaan Laut Utara. Canute tahu bahwa laut adalah nadi kerajaannya. Ia memperkuat pelabuhan, membangun kapal-kapal dagang, dan menjaga jalur laut dari bajak laut. Ia menciptakan sistem pajak laut dan perdagangan antar wilayah, sehingga kapal-kapal dari Inggris, Denmark, dan Norwegia bisa saling bertukar barang. Ia juga membangun jaringan diplomasi dengan negeri-negeri seperti Skotlandia, Swedia, dan Normandia. Pada masa pemerintahannya, Laut Utara berubah dari medan perang menjadi jalur perdagangan yang makmur. Bab 7 Raja yang Beriman. Canute dikenal sebagai raja yang sangat taat kepada Tuhan. Ia menghapus banyak kebiasaan kejam dari masa Viking seperti pengorbanan manusia, dan menggantinya dengan nilai-nilai Kristen. Ia membangun gereja dan biara di seluruh kerajaannya, mengirim hadiah emas ke Roma, serta mendukung para iman agar bisa mengajar rakyat. Ia juga menunaikan ziarah ke Roma, sebuah perjalanan panjang yang menunjukkan kesalehan dan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Bagi rakyatnya, ia bukan hanya raja, tapi juga pelindung iman. Bab 8 Cerita Ombang dan Kehendak Tuhan. Salah satu kisah paling terkenal tentang Canute adalah ketika ia duduk di tepi laut dan memerintahkan ombak agar berhenti. Para pengikutnya dulu terlalu memujanya, menganggap kekuasaannya setara dengan Tuhan. Namun ketika ombak tetap datang membasahi kakinya, Canute berdiri dan berkata, "Lihatlah, tidak ada raja di dunia ini yang bisa menahan laut. Hanya Tuhan yang memiliki kuasa atas alam." Peristiwa itu menjadi simbol kebijaksanaan dan kerendahan hatinya, bahwa bahkan penguasa terhebat pun tidak bisa melampaui kehendak Tuhan. Bab 9 Akhir Kejayaan. Menjelang akhir hidupnya, Canute memusatkan kekuasaan di Inggris. Ia berusaha menjaga perdamaian di 3 negerinya dan menyiapkan masa depan bagi anak-anaknya.
Harold, dan harta Canute. Namun persaingan mulai muncul di antara para bangsawan, dan hubungan antara Inggris dan Norwegia menjadi renggang. Canute tetap berusaha mempersatukan semuanya, tetapi usia dan waktu mulai menggerogoti kekuatannya. Ia mulai lebih sering berdua daripada berperang, dan menghabiskan waktunya di Winchester, kota yang menjadi pusat pemerintahannya. Bab 10 Warisan dan Kematian. Canute wafat di kota Shaftesbury dalam kedamaian. Setelah memerintah selama hampir 2 dekade, ia dimakamkan di Winchester, di jantung Inggris yang dulu ia taklukkan dengan pedang dan kemudian ia pimpin dengan kebijaksanaan. Setelah kematiannya, kekaisaran besar yang ia bangun perlahan pecah. Inggris, Denmark, dan Norwegia kembali berdiri sendiri. Namun nama Canute Agung tidak pernah hilang. Ia dikenang sebagai raja yang menyatukan bangsa-bangsa, yang mengubah Viking liar menjadi rakyat beradab, yang membangun perdamaian di atas bekas medan perang. Ia meninggalkan warisan bahwa kekuasaan sejati bukan hanya menaklukkan dunia, tapi menaklukkan diri sendiri. Raja Canute Agung, penguasa 3 negeri, penakluk laut, dan raja yang memahami bahwa kejayaan terbesar bukanlah ketika seluruh dunia tunduk, tetapi ketika hati manusia berdamai dengan kebijaksanaan.